Jadi kalau untuk panggil hujan itu tubuh badan fisik saya itu harus basah. Jadi disiram air. Dan saya tuh minum es, udah mau nangis deh. Karena kalau sebagai manusia biasa, itu butuh uji nyali ya. Butuh sesuatu keganjilan pemirsa. Tentang polusi udara, ini menurut saya Pak Menteri perlu kampanye masker secara masif ini. Kita tinggal nunggu pawang hujan aja. Nama saya, namaku itu lagi dipanggil-panggil nih, ya terutama oleh beberapa kalangan, diantaranya itu politisi. Heboh Rara Istiati Wulandari memanggil hujan terjadi di sosial media. Ia melakukan ritual memanggil hujan agar polusi udara yang terjadi di Jakarta bisa diluruhkan lewat hujan yang jatuh dari langit. Rangkaian ritual dilakukan termasuk yang cukup berat dengan mandi air es. Tapi ritual ini terlihat membuahkan hasil karena sejumlah tempat mulai diguyur hujan, terutama Jakarta yang memang menjadi target utama diturunkannya hujan untuk membersihkan udara ibu kota yang dipenuhi polusi. Tapi benarkah sejak itu kemampuan Barara akan dipakai pemerintah untuk menciptakan hujan? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Hujan Jakarta yang ditunggu-tunggu, terutama untuk melunturkan polusi udara, akhirnya datang. Itu terjadi setelah Rara Istiati Wulandari yang dikenal sebagai pawang hujan melakukan serangkaian ritual-ritual tertentu untuk memanggil hujan. Dalam sebuah video yang dibagikan di sosial media, terlihat Mbak Rara menggelar sejumlah ritual. Salah satu yang cukup menarik adalah ritual mandi air es. Pada video tersebut, tampak Rara diguyur air dingin beberapa ember besar sambil menghadap sebuah perapian. Prosesi itu menjadi bagian dari ritual panjang yang sudah ia mulai sejak sehari sebelumnya. Udah mendung nih. Gelap. Ini Pak Mangku. Air. Langsung aja di Mbak, apa air siram itunya langsung di Mbak. Apa? Tulangnya langsung. Airnya langsung Mbak.
Nah ini pas malamnya dan paginya itu saya udah naruh es batu dulu, malamnya juga sudah naruh es batu, dan ini didoakan dulu oleh Pak Mangku dan Ibu Mangku. Nah ini saya depannya ini ada es batunya. Ini hari Minggu jam 11.44, jam 12 ya, tengah hari. Nih nyiapin es batu. Nah ini sempat dibakar es batunya. Jadi es batunya itu diberikan kertas jinsi atau kertas doa. Kemudian ada areng, sedikit areng, dupa. Nah kemudian es batu dan bunga. Ada juga air suci dari Pura Agung Wiro Satya Buwana Komplek Pas Pampres. Ritual yang dijalani Mbak Rara termasuk berat, sebab ia harus minum es. Kemudian tubuhnya juga disiram dengan air es. Prosesi itu membutuhkan kekuatan fisik selain ketebalan batin agar bisa menjalani rangkaian ritual yang tidak mudah. Kondisi fisiknya yang kini tetap sehat adalah anugerah bagi Rara. Apalagi setelah ritual, hujan benar-benar jatuh dari langit. Jadi kalau di Kalimantan aku belajar panggil hujan itu pakai kulu-kulu. Nah di Mandalika aku udah praktek pakai hujan itu, panggil hujan itu pakai es batu. Dan seringkali aku pakai es batu juga untuk hal urgent, seperti saat Indonesia ada demo dahsyat yang bikin repot, bikin berantem kayak gitu. Nih Maya nih kehujanan. Bapak baru hari ini aja hujannya ya? Iya bersyukur ya Pak ya. Salam sayang selalu. Di Serang mudah-mudahan hujan juga ya. Lagi manggil ini. Iya, sehat-sehat. Iya, saya lagi meditasi di sini. Iya. Oke, nah mudah-mudahan tadi di Bogor juga udah hujan. Di Cipanas. Mudah-mudahan nanti di Jakarta ya. Jadi kalau untuk panggil hujan itu tubuh badan fisik saya itu harus basah. Jadi disiram air. Dan saya tuh minum es. Udah mau nangis deh, karena kalau sebagai manusia biasa itu butuh uji nyali ya, butuh sesuatu keganjilan pemirsa. Karena saat ini saya tidak pilek, ya mungkin flu-nya itu ada sedikit flu, tapi tidak pilek yang berat ya. Suara saya juga tidak bindeng, padahal kalau di logika berpikir ini es batunya satu plastik itu 20 kilo ya. Dan waktu itu saya pesen itu 10 bungkus. Ya ini ya es batunya. Nah ini saya sudah mulai disiram. Nah ini saya disiram. Disiramnya dengan air dingin yang sudah ada es batunya. Hujan yang terjadi di Jakarta telah membawa nama Rara Estiati Wulandari untuk kembali dibicarakan. Tidak kurang, seorang anggota DPR RI merekomendasikan pemerintah menggunakan jasa Rara Estiati sebagai pawang hujan. Usulan itu disampaikan anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Edi Wuryanto. Demi membersihkan udara Jakarta, Edi merekomendasikan untuk memanggil Rara pawang hujan agar melakukan ritual memanggil hujan. Tentang polusi udara, ini menurut saya Pak Menteri perlu kampanye masker secara masif ini. Kita tinggal nunggu pawang hujan aja. Kalau ini Jakarta hujan, ISPA turun ini. Tapi kalau nggak ada hujan ya ISPA terus. Atau percepatan pindah IKN, jadi polusi udara di Jakarta bisa terkendali. Atau ngundang pawang hujan yang dulu di sirkuit Mandalika itu kita bawa ke Jakarta biar hujan, lalu
polusi udaranya terkendali. Saya menanggapi Bapak anggota Dewan, tadi saya udah baca beritanya ya, tapi mungkin Pak anggota Dewan dari fraksi PDIP itu belum mengikuti Instagram saya. Jadi mudah-mudahan segera ngikutin, karena untuk pawang hujan ini kan pelayanan ya, dan saya mau melakukan panggil hujan itu harus lengkap tim saya. Jadi tim saya tuh ya harus ada pemangkunya, harus ada tim asisten saya, dan juga ya panggil hujan tidak hanya bisa di pura itu, tetapi ketika di pura itu rasanya saya lebih tenang semacam itu. Jadi kalau apabila saya ditawarin lagi, ya itu harus melihat waktu, karena saya juga punya pekerjaan yang lain. Hujan yang sempat mengguyur ibu kota terjadi setelah Rara Istiati Wulandari melakukan ritual memanggil hujan. Lalu benarkah setelah ritual itu Mbak Rara banjir panggilan untuk membersihkan polusi Jakarta? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tidak hanya salah seorang anggota DPR RI yang memintanya untuk melakukan sesuatu agar polusi di Jakarta bisa diatasi. Rara Istiati Wulandari juga kebanjiran permintaan, terutama setelah ia melakukan ritual tanggal 27. Tapi tidak semua permintaan bisa ia penuhi, sebab prosesi memanggil hujan sangat berbeda dengan menolak hujan. Selama ritual panggil hujan, Rara juga harus melakukan fase-fase sulit, mulai dari minum es hingga diguyur air super dingin. Banyak sekali yang minta Mbak Rara sesudah tanggal 27 itu Mbak Rara tolong panggil hujan lagi. Tapi kan namanya panggil hujan itu badan saya harus dikasih es ya, harus sedingin es. Dalam artian saya harus deket es, terus saya harus minum es batu, yaitu takutnya ya namanya kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Takutnya nanti malah tubuh fisik saya yang drop. Jadi saya hanya mau waktu itu 2 hari, tanggal 27 dan tanggal 28, tapi hanya sampai jam 7. Kan kalau tabur garam itu melakukan hujan buatan itu sudah berhari-hari sebelumnya ya, sudah seminggu. Nah saya tuh sempat dimintain tolong juga. Jadi pemirsa ganjil, ada rekan TNI AU yang bilang, Mbak bantu yuk untuk panggil hujan. Nah itu sebelum upacara bendera itu kan sudah polusi udah terjadi kan. Waktu itu saya jawab belum bisa karena masih bulan Suro. Nama saya, namaku itu lagi dipanggil-panggil nih. Ya terutama oleh beberapa kalangan, diantaranya itu politisi. Jadi ada politisi itu yang memanggil nama Rara Pawang untuk mengatasi polusi. Setelah melakukan ritual memanggil hujan dengan cara minum es dan mandi air es, Mbak Rara harus meninggalkan ibu kota. Maka segeralah, seusai menuntaskan ritualnya, ia bergeser dari Jakarta menuju Subang. Keputusannya meninggalkan Jakarta memang bagian dari rangkaian ritual agar hujan benar-benar jatuh dari langit Jakarta. Nah, ada satu kunci lagi sesudah Rara basah untuk bisa manggil hujan yang besar, itu saya harus keluar dari lokasi. Jadi waktu itu selesai ritual sekitar jam 3 ya, jam 3 pas setengah 4, saya langsung lanjut ke Subang waktu itu. Jadi lanjut ke Subang. Terus aku upload di Instagram kalau nanti itu akan hujan di jam 18.30 buat bawah langit Jakarta.
Nah ya, ini sudah sampai Subang. Sampai Subang itu sekitar jam 5. Nah itu di Subang itu hujan. Jadi di atas kepala saya itu hujan. Nah ini sudah sampai Subang. Nah ini sampai Sariater. Sariater nih hujan. Meski Jakarta dan sejumlah kota mengalami hujan, mengapa Rara Istiati Wulandari tidak berani mengklaim bahwa datangnya hujan tersebut merupakan hasil pekerjaannya? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanda-tanda turunnya hujan memang akhirnya terlihat nyata setelah di sejumlah tempat di Jakarta mulai basah. Namun demikian, Rara Istiati Wulandari tidak ingin mengklaim bahwa hujan tersebut merupakan pekerjaannya seorang. Ia hanya merasa beruntung karena kebetulan pada tanggal 27 Agustus kemarin melakukan ritual memanggil hujan. Apalagi hari-hari itu pemerintah lewat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berusaha membuat hujan buatan. Modifikasi cuaca itu kan berbagai macam ya. Ada yang lewat doa, ikhtiar alternatif. Pemerintah itu juga melakukan tabur garam. Saya tidak pernah bilang modifikasi cuaca secara teknologi itu gagal. Dan saya tidak mengklaim hari itu adalah pekerjaan saya. Kebetulan terjadinya itu sesudah saya, Pak Mangku, dan para asisten itu melakukan doa lintas budaya, lintas dimensi. Kemampuan Rara memang sudah diakui. Banyak event-event besar yang melibatkannya agar tidak bermasalah dengan hujan. Ia melakukan semua itu mulai dari mencegah hujan hingga mendatangkan hujan secara tulus sesuai dengan petunjuk batin. Apalagi anugerah itu sudah dimiliki sejak lama sebagai warisan para leluhurnya. Rara menyebut dirinya adalah memiliki melik dan berkah dari leluhur, sekaligus dikaruniai kelebihan sebagai seorang indigo. Kemampuan itulah yang membawanya dikenal sebagai pawang hujan. Kalau di Bali itu ada istilah melik atau mendapat anugerah dari leluhur. Melik sekaligus indigo. Jadi kalau indigo itu kan yang lebih kekuatannya lebih ke kayak bisa melihat alam lain, supranatural. Nah kalau melik itu mendapatkan titipan. Jadi kehidupan reinkarnasi sebelumnya itu pernah tinggal di Bali dan mendapatkan kecerdasan melik, terlahir kembali. Leluhur yang disebut Rara Istiati Wulandari bahkan bisa diurutkan ke atas hingga Sultan Agung yang berkuasa di Kerajaan Mataram Islam. Sementara kemampuan supranatural yang dimiliki semakin lengkap setelah mendapatkan berkah Pura Besaki yang sakral. Selebihnya, semua adalah pemberian Tuhan sehingga ia merasa kesempurnaan hanya milik yang kuasa. Yaitu karena blessing Tuhan, blessing Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi memang sudah dari Sang Maha Penciptanya seperti itu, dan ada garis keturunan dari orang tua juga. Dan kalau untuk meliknya itu reinkarnasi ya. Jadi memang mendapatkan berkahnya itu dulu pernah dapat berkahnya dari Pura Besaki.
kayak gitu. Kalau garis keturunannya itu dari secara lahir sebagai Rara itu dari Eyang Sultan Agung. Jadi dari Eyang Sultan Agung yang dimakamkan di Imogiri. Saya hanya bisa memanggil, melakukan ritual dan meminta izin Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, Gusti Kang Mubeng Dumadi, dan seluruh energi alam semesta, baik para dewa-dewi dan leluhur. Rara Istiati Wulandari memang sudah biasa berurusan dengan hujan, menghentikan atau mendatangkan hujan. Meski tak ingin mengklaim, hujan tanggal 27 Agustus kemarin adalah pekerjaannya, tapi semua terjadi setelah ia melakukan ritual memanggil hujan. Jadi, mudah-mudahan Mbak Rara lebih sering memanggil hujan agar polusi udara di Jakarta larut terbawa air. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.